kenapa kamu menangis? Wanita itu menjawab, saya keluar dari rumah untuk memberikan keperluan buat keluarga saya. Saya bawa uang 2 dirham. Kali ini saya akan menghadiahkan untuk antum semua kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke pasar. Rasulullah pergi ke pasar. Diceritakan, kharajan Nabi SAW ila suq bi thamaniyah darahim yashtari qamisan. Nabi SAW pergi ke pasar bawa uang 8 dirham. Niat Nabi untuk beli pakaian. Di tengah perjalanan di pasar, Rasul melihat fara'a jariyatan tabki. Fasa'alaha faqalat, melihat ada seorang pelayan wanita sedang menangis. Maka Rasul pun bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis? Faqalat, maka wanita itu menjawab, kharajtu ashtari hajatan li ahli bidirhamain fadhahaba minni fadafa'ahuma laha wa madha ila suq washtara qamisan bi 4 darahim falamma ra'a syaikhan yaqul man kasani thawban kasahu Allah min hulalil jannah fadafa ilahil qamis thumma raja ila suq wastara qamisan bidirhamain thumma raja fawajada al-jariyah tabki fasa'alaha faqalat akhafu al-uqubah min ahli lituli ghaibati faqala ilhaqi bi ahlik fatabi'aha hatta wasala ila dari ahliha fataraqa babahum wa qala assalamu alaikum falam yujibhu ahadun faqala thaniyan wa thalithan faajabuhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima lam tujibuni min awwal marrah faqalu linatabarrak bi sautika fasalahum al-afu anil jariyah faqalu hiya hurrah li ajlika ya Rasulullah faraja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul ma ra'aitu thamaniyah a'dham min hadhihi amanna biha jariyatan wa ataqna jariyatan biha wa kasawna biha uryanan qalahu fi kitab Syarafil Mustafa. Masya Allah, ini kisah yang luar biasa dari kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Nah, di kitab ini diceritakan di halaman 4 ya, halaman 4 juz yang kedua, karena kitab ini ada dua bagian. Suatu hari Nabi SAW keluar mau ke pasar untuk beli baju, Rasul bawa uang 8 dirham. Nah, di tengah jalan di pasar lihat ada seorang pelayan wanita nangis. Maka Rasul bertanya, kenapa kamu menangis? Wanita itu menjawab, saya keluar dari rumah untuk memberikan keperluan buat keluarga saya. Saya bawa uang 2 dirham, tetapi uangnya hilang di perjalanan. Maka Nabi SAW memberikan uang 2 dirham beliau kepada wanita tersebut. Sisa uangnya tinggal 6 dirham. Rasul pergi ke pasar melanjutkan perjalanan, kemudian membeli baju seharga 4 dirham. Sehingga Rasul pulang bawa baju dan sisa uang 2 dirham. Nah, di situ di tengah perjalanan Rasul mendengar ada seorang lelaki tua, kakek-kakek berkata, siapa yang mau memberiku pakaian, semoga Allah memberinya pakaian dari pakaian-pakaian surga. Maka Nabi SAW pun menyerahkan pakaiannya kepada pria yang berdoa tadi. Setelah itu Nabi kembali ke pasar SAW, cari pakaian yang harganya 2 dirham. Karena masih punya uang 2 dirham, cari pakaian yang harga 2 dirham. Setelah itu Nabi SAW pulang bawa pakaian seharga 2 dirham. Di tengah jalan lihat wanita tadi nangis lagi, masih menangis. Maka Nabi SAW nanya, kenapa kamu nangis? Maka dijawab, saya khawatir nanti dimarah sama majikan saya, karena saya perginya terlampau lama. Nanti mereka tidak percaya kalau uangnya hilang dan lain sebagainya ya. Terlampau lama saya pergi disuruh nih, saya takut dimarah. Maka Rasul menyatakan kepada pelayan wanita tersebut, pulanglah kamu, di mana rumahmu, saya akan ikuti kamu. Maka Nabi SAW pun mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Setelah itu pelayannya masuk, Rasul pun mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nggak dijawab, kedua nggak dijawab, ketiga ya Rasul mengucapkan salam ketiga baru dijawab. Dan yang punya rumah keluar. Maka Rasul pun bertanya SAW kepada mereka, kenapa kalian nggak menjawab salam saya sejak pertama? Maka penghuni rumah mengatakan, kami pengen berkah, dapat banyak salam darimu wahai Nabi Muhammad SAW. Pengen dapat berkah ya, banyak salam darimu wahai Nabi Muhammad SAW. Didoakan selamat, dapat rahmat, dapat berkah dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun menyatakan, saya datang ke sini untuk
memintakan maaf. Ya, Masya Allah, coba ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Fasa'alahum al-afwa 'anil jariyah. Mintakan maaf untuk pelayan tadi. Pelayanmu tadi terlambat datang, lama karena uangnya hilang. Ya, diceritakan sama Nabi Muhammad SAW, duduk perkaranya, biar pelayan tadi nggak dimarah oleh majikannya. Maka mereka pun tuan rumahnya karena senang pelayan ini sudah bisa membuat Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, budak wanita tersebut kami merdekakan di jalan Allah karena engkau, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun pulang dengan rasa senang sembari berkata, saya belum pernah melihat dirham yang lebih besar manfaatnya dari ini. 8 dirham, tapi bisa yang pertama memberikan rasa tenang pada seorang budak wanita dan membuat budak itu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku juga bisa dengan uang itu memberi pakaian seorang laki tua yang nggak punya pakaian. Ikhwani rahimakumullah, kisah ini ada dalam kitab Syaraful Mustafa. Kalau kita mendengar kisah semacam ini, kita melihat bagaimana perhatian Nabi Muhammad SAW kepada sekitarnya, empati beliau. Jadi melihat orang menangis nggak didiamkan. Rasul ingin menyelesaikan masalahnya. Bahkan Rasul yang udah punya surga itu nggak bisa seorang pun masuk kalau Nabi kita Muhammad SAW belum masuk ke dalamnya. Kalau pintu surga nggak dibuka sama Rasulullah SAW, maka nggak ada seorang pun bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Nggak diizinkan masuk surga. Tapi ketika ada orang yang berdoa, siapa beri aku pakaian, semoga diberi pakaian oleh Allah Ta'ala, di pakaian surga, Rasul pun masih menginginkan ya doa lelaki itu terwujud, maka Rasul pun berikan pakaiannya. Nah, mari kita contoh ini, kita betul-betul empati, peka terhadap lingkungan kita, kemudian ingin menolong siapapun yang berada di sekitar kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Semoga kisah ini menginspirasi saya pribadi dan siapapun yang menyimaknya dan menjadi amalan kita selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam walhamdulillah.